Adapun salah satu hal yang saya renungi di awal tahun 2023 ini, adalah saya ingin menjadi orang yang bertumbuh menjadi lebih baik. Kemudian saya membuat resolusi ini, merupakan resolusi pribadi di awal tahun ini, yaitu saya harus meningkatkan saldo rekening bank emosi. Benar? Bank emosi Anda semua tahu bank emosi, di mana setiap manusia memiliki rekening saldo emosi. Maka bagi saya, hal ini sangat penting untuk meningkatkan makom atau derajat kemanusiaan, saya kepada orang lain. Saya ini lemah sekali, dalam hal rekening bank emosi. Sederhananya begini, semisal setiap hari Anda mengatakan kepada anak Anda, atau kepada bawahan Anda, "Selamat pagi, apa kabar, kamu bagus sekali deh, pakai baju putih." Nah, gitu dong, rapi penampilannya. Nah, kata-kata pujian yang tulus kepada siapa saja, terlepas dari adanya nilai atau hubungan tertentu, perkataan tersebut merupakan setoran positif kembang emosi saldo Anda di rekening emosi orang lain. Inilah resep sederhana, jika Anda atau saya ini membesarkan lingkar pengaruh. Adapun lingkar pengaruh adalah hal yang sangat penting, karena dasar dari meningkatkan likabilitas, atau kesukaan orang lain terhadap Anda, adalah besarnya lingkar pengaruh Anda. Jika kesukaan orang tinggi terhadap diri Anda dan konstan, maka akan meningkat menjadi terasa, atau menjadi kepercayaan seseorang yang mendapatkan kepercayaan yang tinggi, akan mempermudah banyak hal di dalam jalan hidupnya. Jika kepercayaan didapat, maka masalah banyak terselesaikan, peluang menjadi terbukti jalan menuju sukses semakin gampang. Kepercayaan yang tinggi dari calon mertua misalnya, memudahkan seseorang menuju tampuk yang lebih tinggi, yaitu pelaminan. Namun, kalau kenal saja belum, suka saja belum, boro-boro mendapat kepercayaan, misalnya lagi, atasan Anda menyukai Anda, atasan Anda percaya Anda, selesai sudah urusan terbesar dalam karir Anda, ke depan semua mudah. Atau jika bank kenal Anda, suka Anda, percaya Anda, maka bisnis Anda pasti lancar pendanaannya. Adapun dasar dari hal ini semua adalah rekening emosi lebih. Misalnya, saya mencoba menanamkan emosi positif ke anak saya mengajari mereka matematika. Misalnya, kita semua tahu, matematika adalah subjek penting keilmuan, namun, mengajari anak sulit sekali karena dulu saya menganggap matematika itu susah juga. Saya mengajari sang anak, katakanlah, 30 menit masih normal semuanya, lebih dari itu, ternyata saya mulai kesal, karena sangat nggak ngerti, atau saya semakin rumit, sehingga anak semakin tidak paham. Kemudian, intonasi saya naik, saya mulai menekan dalam dialog tersebut, sang anak jadi bete, pun saya jadi bete. Inilah penarikan rekening emosi, inilah awal dari saldo kita minus ke anak kita, niatnya meningkatkan rekening emosi, malah jadi plus ujung-ujungnya, terjadi penarikan minus yang besar. Bisa dibayangkan, kalau ada orang setiap hari marah-marah, bete bersikap dingin, tidak mau mengerti, maka orang tersebut hampir tidak punya saldo positif kepada semuanya. Inilah awal-awal hubungan, rusaklah ekstabilitas kesukaan, berubah menjadi kemarahan, lalu kemarahan berubah menjadi cacian kebencian, lalu menjadi ketidakpercayaan. Di kondisi ini lama pastinya, jika Anda mau memperbaikinya, apalagi mendiamkan kasus ini, pasti akan sulit memperbaikinya, perlu kesabaran, perlu perjuangan, serta waktu yang panjang. Inilah yang menjadi pikiran saya di awal tahun ini. Rekening bank emosi saldo saya akan saya buat positif semua ke semua orang, ke ibu saya, ke soulmate saya, ke rekan kerja, ke pasangan hidup saya, ke anak-anak saya, ke siapapun. Saya ini buruk sekali perilakunya. Dalam hal ini, saya dikenal sebagai eskul di dalam organisasi di perusahaan. Saya sangat dibanding, sangat pengejar prestasi, karena itu, saya kapok menjadi orang yang sedikit temannya, sehingga saya kedepannya mau belajar banyak lagi di dalam mengarungi bisnis, serta kehidupan agar menjadi orang yang rendah hati, penyabar dan disukai banyak orang, terus berusaha merubah diri. Bagi saya, tahun ini adalah tahun rekening positif bank emosi apapun bentuknya. Waktu saya dengan yayasan saya, tim Indonesia, akan saya naikkan porsinya, dengan keluarga, dengan pegawai, dengan keluarganya, dengan siapapun. Pokoknya, saya ingin naikkan semuanya. Untuk itu, saya teringat sebuah pengalaman, kira-kira 3 tahun yang lalu, saat itu hari Jumat, saya dan sahabat saya sedang hendak melaksanakan salat Jumat. Kami ingin melaksanakan di Masjid Sunda Kelapa Menteng, tempat favorit kami. Pukul 11, kami berangkat dari kantor di Bilangan Senayan,
Namun demo hari ini sudah keterlaluan. Demo di Senayan dan di sekitar berefek memacetkan jalanan Sahid Jakarta, sehingga tibalah kami tiba di Masjid Sunda Kelapa. Kami sampai salat Jumat sudah selesai. Namun, kami tetap mengambil air wudhu untuk salat zuhur. Selagi berwudhu, terdengar panggilan salat, salam dulu, ada salat jenazah rupanya. Kita semua tahu, salat jenazah posisi jamaah adalah berdiri, sehingga bisa banyak dan padat. Saya melihat di masjid tersebut, banyak sekali yang menyolatkan, sehingga salam selesai, saya masih menunggu untuk masuk masjid. Panggilan salat lagi, ternyata salat jenazah yang kedua. Untuk jenazah yang sama, banyak orang tergopoh-gopoh masuk, dan di dalam buru-buru keluar, mempersilahkan orang. Terlihat seluruh Masjid Sunda Kelapa penuh, orang baru datang dari berbagai penjuru, bahkan hingga keluar luar, dan saya tahu, mereka bukan yang melaksanakan salat Jumat di sini, namun di tempat lain. Saya dan sahabat saya tadi, hanya bisa melihat dari kejauhan, masjid full. Saya bilang, tunggu deh zuhurnya, biarin yang salat jenazah selesai dulu. Kami berdiri di belakang tempat wudhu. Kami melihat lagi, hal yang luar biasa, para pelayat yang baru, selesai buru-buru keluar, karena berdatangan lagi, banyak orang dari berbagai penjuru, dan kurang dari 10 menit, panggilan salat kembali melantun, salat jenazah ketiga untuk jenazah yang sama, luar biasa banyaknya, yang hadir di salat ketiga ini, sampai full lagi masjid ini. Masjid Sunda Kelapa loh, size-nya besar sekali, dan salat jenazahnya berdiri, jadi, namanya banyak, ya benar-benar banyak, kami berdua terbengong-bengong, begitu panggilan keempat dilanjutkan, bahkan sampai 5 kali seseorang disolatkan, sampai 5 gelombang. Yang jadi perhatian kami berdua, adalah siapa ini orang. Ya, saya bertanya pada yang telah selesai melakukan salat tersebut. Beberapa orang saya tanya, siapa sih ini? Mereka jawab, Ibu Anu, saya lupa namanya, dan sejatinya, dia bukan orang terkenal, atau setidaknya, orang yang saya kenal. Oh, dulu ibu guru ngaji saya. Oh, ibu dulu nolong sekolahin anak saya. Oh, ibu dulu pernah bantu ayah saya. Oh, ibu dulu pernah tinggal di Pulau Rote, yang kenalin saya ke Islam. Oh, ibu dulu di Sorong Papua, dengan saya. Oke, ibu dulu pernah ke Entikong, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hati saya bilang, ini manusia luar biasa. Ia menyalati jenazahnya penuh keikhlasan, merindukan sosoknya, dan banyak kehilangan. Kami berdua tidak mengenal, namun ribuan orang melepasnya dengan tangisan dalam dot. Itu sebuah purna bakti yang luar biasa. Saya yakin, walaupun sang ibu tidak dikenal di bumi ini, tidak banyak dikenal luas, namun ribuan yang menghadiri kubur, dan salat jenazahnya adalah bukti kesempurnaan hidupnya. Kesempurnaan karya manusia sejatinya, adalah dikenal di bumi dan dikenal di langit. Ini adalah cita-cita, ini adalah impian, yang bagi saya merupakan keharusan. Masyhur fis samak, amat terkenal di langit, dan masyhur fil ar, terkenal di bumi. Ibu itu pasti sudah berhasil memberikan emosi positif ke semesta, ke banyak orang, ke semuanya, dan saya cemburu kepadanya. Itulah awal resolusi rekening positif ini, ke depan. Bagi saya, bagi sahabat semua, yuk kita sama-sama berusaha untuk terus menambah saldo bank emosi kita, dimulai dari keluarga kita, lalu menyebar ke seluruh jagat semesta. Selamat mencoba.